Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 Prodi Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan anggota Anastasia, Sefti Adelia, dan Safia Rahma. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai termoregulasi. Berikut adalah topik pembahasan kita pada video ini, yaitu peran sistem saraf, sistem hormon, metabolisme, dan perilaku terhadap pengaturan suhu tubuh pada hewan poikiloterm dan homoeterm, serta torpor dan hibernasi. Nah, kita perlu tahu apa itu termoregulasi. Jadi, termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Mekanisme termoregulasi tersebut terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dan pelepasan panas. Topik yang pertama adalah peran sistem saraf terhadap pengaturan suhu tubuh pada hewan poikiloterm dan homoeterm. Nah, jadi apa itu hewan poikiloterm? Jadi, ciri-cirinya yaitu suhu tubuh hewan vertebrata ini dapat beradaptasi mengikuti perubahan suhu lingkungan. Kemudian, suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar, dan juga disebut sebagai hewan berdarah dingin. Hewan poikiloterm ini meliputi kelas Pisces, amfibia, dan reptilia. Nah, hewan poikiloterm ini mempunyai kemampuan homeokinesis, yaitu kemampuan untuk melakukan pemanasan atau pendinginan tubuh dalam mempertahankan aktivitas yang konstan. Kemudian ada dua macam homeokinesis, yaitu adaptasi kapasitas dan adaptasi resisten. Jadi untuk adaptasi kapasitas, contohnya untuk hewan yang hidup di daerah dengan suhu yang ekstrim, seperti perairan yang ada di kutub, maka mereka harus dapat beradaptasi dengan kapasitas tubuh mereka untuk hidup di sana. Kemudian untuk adaptasi resisten, yaitu adaptasi untuk menghindari daerah yang tidak sesuai dengan kondisi penyesuaian suhu tubuh mereka. Sistem saraf ini penting dalam beberapa aspek adaptasi suhu, baik respon secara langsung maupun aklimatisasi, yaitu saat otak mempertahankan produksi energi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan suhu yang berbeda. Nah, pada hewan poikiloterm ini, saraf pengatur suhu tubuh yang ada di hipotalamus belum berkembang dengan baik. Nah, jadi karena hal ini, hewan poikiloterm seperti ikan atau reptil tidak pernah terlihat kedinginan atau menggigil, namun mereka tetap memiliki ambang batas toleransi suhunya masing-masing. Nah, gambar di samping adalah gambar dari susunan saraf pusat, atau tepatnya adalah otak ikan. Ikan biasanya mempunyai otak kecil, namun sebagian ada yang mempunyai otak yang besar, seperti ikan hiu dan mormirids. Otak ikan terbagi beberapa bagian, seperti pada gambar, yaitu bagian depan adalah olfactory lobes, yaitu struktur untuk menerima dan memproses sinyal dari nostril melalui dua saraf olfactory, biasanya untuk proses pernapasan. Nah, bagaimana sih cara sistem saraf itu bekerja? Jadi, semuanya menggunakan sel yang disebut sebagai sel saraf. Setiap sel saraf itu mempunyai bentuk yang panjang dan dikenal sebagai serabut saraf, yang fungsinya untuk membawa informasi dalam bentuk sinyal listrik. Kemudian, komunikasi antara dunia luar dengan dalam tubuh, seperti suara, rasa sakit, cahaya, dan lain-lain akan diterima oleh penerima atau reseptor. Kemudian, sinyal tersebut akan diteruskan ke serabut saraf dan ke saraf sensorik, kemudian akan merambat ke otak untuk diproses. Nah, otak tersebut akan mengirim pesan atau sinyal menggunakan saraf yang disebut sebagai saraf motorik untuk kembali ke kelenjar, organ, maupun otot untuk memberikan respon yang sesuai. Otak juga menerima pesan dari tubuh bagian dalam seperti tekanan darah dan suhu tubuh, sehingga otak memberikan respon tanpa harus mencapai kesadaran. Nah, kemudian ini merupakan gambar dari sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Nah, jadi untuk respon dari saraf motorik di hewan poikiloterm ini lebih ke pergerakan untuk menghindar ke suhu yang lebih sesuai, karena kemampuan mereka yang belum baik dalam mengadaptasi suhu tubuhnya. Selanjutnya adalah peran sistem saraf dalam pengaturan suhu hewan homoeterm. Jadi untuk hewan homoeterm sering disebut sebagai hewan berdarah panas karena mampu menjaga panas suhu tubuhnya dan
suhunya itu lebih stabil. Hewan Homo erectus ini mempunyai variasi temperatur normal yang dipengaruhi oleh faktor umur, kelamin, lingkungan, dan lain-lain. Dan kebanyakan hewan Homo erectus yaitu mamalia dan burung. Nah, gambar di samping adalah contoh untuk regulasi temperatur tubuh. Jadi suhu tubuh kita maupun hewan itu dijaga konstan oleh hipotalamus. Kemudian apabila ada respon terhadap panas yang berasal dari kulit atau dari luar, maka akan dibawa melalui peredaran darah ke termostat yang ada di hipotalamus. Kemudian termostat tersebut akan menghambat pelepasan neurotransmitter yang berasal dari saraf simpatik. Nah, karena saraf simpatik tersebut menginhibisi pembuluh darah di kulit, maka berkurangnya pelepasan neurotransmitter saraf simpatik akan menghalangi proses konstriksi. Akibatnya pembuluh darah di kulit akan terdilatasi, sehingga panas akan hilang melalui kulit. Namun, apabila suhu lingkungannya itu sangat tinggi, maka asetilkolin akan merangsang kelenjar keringat. Nah, selanjutnya ini untuk respon pada saat cuaca dingin. Jadi, saat kita menghadapi cuaca yang sangat dingin, kegiatan reseptor dingin akan meningkat dan suhu udara akan turun. Sinyal akan diterima oleh hipotalamus dan terjadi aktivasi saraf simpatik. Akibatnya terjadi konstriksi pembuluh darah sehingga tidak banyak panas yang hilang. Berikut adalah contoh proses pengendalian suhu tubuh hewan mamalia. Jadi saat suhu pusat tubuh itu normal, kemudian tiba-tiba turun atau naik, maka terdapat reseptor dingin maupun panas di hipotalamus. Ada juga reseptor dingin perifer yang ada di kulit saat suhu lingkungan yang turun. Kemudian pusat kontrol juga ada di hipotalamus, yaitu sebagai pusat produksi dan konservasi panas saat kedinginan dan pusat pelepasan panas saat suhu sedang meningkat. Kemudian untuk mekanisme perbaikannya, apabila kedinginan, maka akan berkeringat, dihambat menggeletar, vasokontraksi, dan menegakkan rambut, atau biasanya merinding kalau kedinginan. Terus suhu akan naik kembali. Sedangkan saat suhu sedang tinggi, akan berkeringat, ditingkatkan vasodilatasi, terengah-engah, dan suhu turun, kemudian kembali ke suhu normal. Selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh pada hewan poikiloterm oleh hormon. Nah, hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin ini seperti contohnya pada Pisces, amfibi, reptil, di mana termoregulasinya ini diatur oleh laju metabolisme tubuh yang dipengaruhi oleh hormon, yaitu ada hormon tiroksin, kemudian juga ada hormon epinefrin dan juga hormon norepinefrin. Nah, selanjutnya, hormon tiroksin pada Pisces. Nah, pada Pisces, biasanya pada ikan, hormon tiroksin ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme, di mana kadar hormon tiroksin yang melebihi kebutuhan normal atau biasa disebut dengan hipertiroidisme ini dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian pada larva ikan, karena dapat menimbulkan kelemahan otot rangka yang disebabkan oleh respon katabolisme protein yang kuat pada otot yang mengakibatkan keabnormalan. Nah, selanjutnya hormon tiroksin pada amfibi. Seperti yang kita tahu, amfibi ini sangat sensitif terhadap suhu tinggi, di mana suhu yang dingin ini dapat menyebabkan berdirinya rambut-rambut, bulu-bulu, dan terjadi peningkatan muskular. Nah, kemudian sebagai konsekuensinya itu, untuk menurunkan suhu darahnya ini, pusat kontrol amfibi ini akan beroperasi, di mana pusat kontrol termoregulasinya ini akan beroperasi dan terjadi reaksi dalam tubuh amfibi, yaitu dengan yang biasa kita sebut dengan sebagai gigilan atau menggigil. Nah, di mana saat menggigil ini peningkatan laju metabolisme yang selanjutnya ini menghasilkan lebih banyak panas, dan peningkatan respon metabolisme ini berhubungan dengan kombinasi aksi kalorigenik, adrenalin, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada hormon tiroksin pada reptil. Nah, kalau hormon tiroksin pada reptil ini, di mana pada reptil ini terdapat kelenjar tiroid yang berada di bawah kendali hipofisis yang berperan dalam pelepasan dan pertumbuhan. Dan kelenjar tiroid ini juga menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam membantu pengendalian metabolisme. Selanjutnya ada hormon epinefrin dan norepinefrin pada hewan poikiloterm. Untuk epinefrin sendiri ini berperan dalam peningkatan denyut jantung dan pernapasan saat hewan dalam situasi bahaya. Untuk
norepinefrinnya sendiri ini dapat menyebabkan konstriksi arteriol dan meningkatkan laju metabolisme. Selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh pada hewan Homo item oleh hormon atau hewan berdarah panas. Nah, hewan berdarah panas ini ada hewan seperti unggas dan juga mamalia, di mana termoregulasinya ini diatur oleh laju metabolisme tubuh yang dipengaruhi oleh hormon berikut, yaitu ada hormon tiroksin atau T4, kemudian ada hormon epinefrin dan norepinefrin, kemudian ada hormon pertumbuhan growth hormone, kemudian ada hormon kortisol, dan yang terakhir yaitu ada hormon insulin dan glukagon. Nah, di sini ada mekanisme pengaturan suhu tubuh oleh hormon. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika terjadi perubahan suhu pada lingkungan atau perubahan suhu pada tubuh, kemudian akan merangsang termoreseptor yang terdapat pada kulit dan juga pada tubuh, yang selanjutnya akan diteruskan ke otak, di mana pada otak ini akan diteruskan kembali ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini akan melepaskan hormon tiroid pada kelenjar anterior atau adenohipofisis, dan kemudian terbentuk hormon perangsang tiroid, yang selanjutnya terbentuk kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini akan mensekresi yang namanya hormon tiroksin, di mana hormon tiroksin ini terdapat pada sweat glands atau kelenjar keringat, kemudian pada sel-sel tubuh, dan juga pada kelenjar adrenalin, di mana pada kelenjar keringat ini berfungsi untuk mendinginkan tubuh atau menahan panas. Selanjutnya pada sel tubuh ini terjadi peningkatan metabolisme basal, baik meningkat atau menurun. Kemudian pada kelenjar adrenalin ini terjadi pensekresian hormon epinefrin, di mana hormon epinefrin ini berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan metabolisme organik. Selanjutnya, hormon tiroksin yang terdapat pada ketiga bagian ini akan merangsang peningkatan panas atau konservasi, yang kemudian merangsang suhu darah baik naik ataupun turun. Kemudian akan terjadi proses selanjutnya seperti sesuai titik-titik tanda panah ini ke atas, begitupun untuk langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hormon tiroksin. Pada hormon tiroksin ini terjadi peningkatan permeabilitas sel terhadap ion natrium atau Na+, atau meningkatkan laju metabolisme sel, di mana kemudian terjadi pompa ATPase dengan cepat yang memompa keluar ion-ion Na+. Nah, dalam prosesnya ATP ini dihidrolisis untuk melepaskan energi panas. Selanjutnya ada hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon epinefrin dan norepinefrin pada hewan Homo item atau berdarah panas ini memiliki peran dalam penyempitan anterior, yaitu peningkatan detak jantung, kemudian peningkatan tekanan darah. Selanjutnya dapat melepaskan glukosa hati dan asam lemak dari jaringan adiposa untuk meningkatkan ketersediaan energi, kemudian peningkatan konsumsi oksigen dan produksi panas. Kemudian pada sistem syaraf simpatis ini terjadi pelepasan norepinefrin di brown adiposa tissue atau BAT, yang kemudian BAT ini akan merespon dengan meningkatkan laju oksidasi simpanan lipidnya atau lemaknya, yang meningkatkan laju produksi panas. Selanjutnya ada hormon growth. Hormon growth atau hormon pertumbuhan ini jadi pada hipotalamus akan mensekresi GHRH, growth hormone releasing hormone. Nah, kemudian GHRH ini akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhannya ini dapat terdapat di hati,
Kemudian pada hati ini mensekresi hormon IGF-1. IGF-1 ini hormon untuk regulasi pertumbuhan somatik dan pengembangan organ termasuk perkembangan otak. Nah, IGF ini dapat memberikan efek untuk mendorong pertumbuhan pembelahan sel, sintesis protein, kemudian pertumbuhan tulang. Selanjutnya ada hormon kortisol. Pada hormon kortisol ini, jadi pada saat stres, hipotalamus ini akan merangsang sel neurosekretory untuk mensekresi hormon CRH atau corticotropin releasing hormone. Kemudian CRH ini akan merangsang anterior hipofisis untuk mensekresi ACTH atau adrenocorticotropin. Kemudian ACTH ini akan merangsang sel adrenalin di zona vasikulata untuk mensekresi glukokortikoid atau hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini akan mencapai targetnya atau tujuannya itu pada jaringan, yaitu sebagai katabolisme protein di otot dan di tulang, kemudian ada gluconeogenesis di hati, kemudian ada katabolisme lemak di jaringan adiposa, dan juga menurunkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada hormon insulin dan hormon glukagon. Pada hormon insulin dan glukagon, ketika gula darah naik, akan merangsang pankreas untuk mensekresi insulin. Kemudian, insulin ini akan menstimulasi pemecahan atau menstimulasi pembentukan glikogen dalam hati, di mana pembentukan glikogen ini menyebabkan gula darah menurun. Selanjutnya, insulin yang masuk ke dalam jaringan, sel jaringan, ini akan menyebabkan gula darah turun. Kemudian, jika saat gula darah rendah, maka akan merangsang pankreas untuk mensekresikan glukagon, di mana glukagon kemudian terjadi pemecahan dari glikogen ke glukosa dalam hati yang menyebabkan gula darah naik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran metabolisme sumber energi terhadap pengaturan suhu tubuh pada hewan poikiloterm dan homoitem. Yang pertama di sini ada definisi dari metabolisme, yaitu proses fisiologis di mana makanan yang dicerna akan diubah menjadi energi. Energi ini yang kemudian akan digunakan untuk melakukan serangkaian aktivitas, yaitu pertumbuhan, produksi, bekerja, dan mempertahankan suhu tubuh agar kehidupan berlangsung secara optimal. Metabolisme ini meliputi dua proses, yaitu proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian senyawa atau komponen dalam sel hidup atau katabolisme. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, yakni aktivitas, suhu lingkungan, panjang siang malam, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada mekanisme perubahan panas tubuh hewan, dapat terjadi melalui 4 proses, diantaranya konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat sendiri pada layar. Selanjutnya, kita akan masuk ke metabolisme pada hewan poikiloterm. Nah, hewan ini sangat bergantung pada suhu di lingkungan luar untuk meningkatkan suhu tubuhnya, karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya ini hanya sedikit. Nah, pengaturan untuk menyesuaikan suhu tubuh hewan terhadap lingkungan dingin dilakukan dengan cara memanfaatkan input radiasi sumber panas yang ada di sekitarnya, sehingga suhu tubuhnya ini di atas suhu lingkungan, dan untuk menyesuaikan panas dengan penguapan air melalui kulit dan organ-organ respiratori sehingga menekan suhu tubuh beberapa derajat di bawah suhu lingkungan. Hewan poikiloterm, suhu tubuhnya ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungan dan berubah-ubah seperti berubahnya kondisi suhu lingkungan.
Dalam metabolisme hewan poikiloterm dikenal juga dengan respon akut, yaitu respon yang ditunjukkan individu hewan segera setelah suhu tubuh mereka berubah. Nah, ketika suhu tubuh hewan poikiloterm menaik, maka laju metabolismenya juga akan meningkat. Laju metabolisme akan meningkat 2 kali lipat setiap terjadi kenaikan suhu tubuh sebesar 20 derajat Celcius, atau yang dikenal juga dengan koefisien suhu atau Q10, yaitu faktor perkalian dengan peningkatan standar sebesar 10 derajat Celcius sebagai salah satu cara sederhana untuk menggambarkan hubungan eksponensial antara laju metabolisme dan suhu tubuh. Di sini, koefisien suhu ini memiliki rumus Q10 sama dengan RT per RT-10, di mana RT adalah kecepatan metabolisme pada suhu tubuh tertentu, dan RT-10 adalah kecepatan pada suhu tubuh 10 derajat Celcius lebih rendah daripada T. Di sini ada grafik hubungan eksponensial antara laju metabolisme dan suhu tubuh pada hewan poikiloterm. Teman-teman dapat lihat bahwa ini permisalan di mana kecepatan metabolisme awal adalah 1 Joule per menit pada 0 derajat Celcius. Kemudian suhu tubuh berubah menjadi 10 derajat Celcius, maka laju metabolismenya akan menjadi 2 Joule per menit. Begitu juga berlaku kelipatan selanjutnya. Nah, meskipun pada kenyataannya, laju kenaikan tersebut tidak persis konstan, jadi tidak tetap. Bisa saja dari suhu 0 derajat Celcius ke suhu 10 derajat Celcius, kenaikan laju metabolismenya menjadi 2,5 Joule per menit. Kemudian, saat suhu sel meningkat, semua molekul di dalam sel cenderung menjadi lebih terganggu dan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, sebagian besar reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim, dan enzim ini menentukan energi aktivasi. Jadi hubungan kuantitatif yang terperinci antara laju reaksi biokimia dan suhu sel bergantung pada protein enzim tertentu yang disintesis oleh sel. Selain respon akut, ada juga respon kronis, yaitu respon yang terjadi ketika hewan poikiloterm dikondisikan pada suatu suhu tertentu selama beberapa minggu, lalu hewan tersebut dipindahkan pada suhu yang berbeda. Contohnya di sini ada penelitian yang telah dilakukan menggunakan kadal, di mana pada kelompok pertama atau yang berwarna merah, ini kadal telah dibiasakan hidup pada lingkungan bersuhu 33 derajat Celcius selama 5 minggu. Pada kelompok kedua, waktunya sama selama 5 minggu, namun dengan lingkungan suhu yang berbeda, yakni 16 derajat Celcius. Nah, setelah 5 minggu, hewan tersebut akan ditempatkan pada suhu 16 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, dan 33 derajat Celcius. Dan laju metabolismenya diukur berdasarkan tingkat konsumsi oksigen. Hasil yang didapatkan adalah kelompok kadal yang terbiasa hidup pada suhu rendah atau dalam hal ini 16 derajat Celcius memiliki laju metabolisme rata-rata yang lebih tinggi pada suhu tertentu dibandingkan kelompok kadal yang terbiasa pada suhu yang lebih hangat yakni 33 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke hewan dari homoiterm, yaitu pada hewan ini suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Suhu tubuh hewan ini lebih stabil dibandingkan dengan hewan poikiloterm dikarenakan adanya reseptor dalam otak sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan ini akan melakukan regulasi metabolik atau regulasi fisik sehingga dapat terus mempertahankan suhu tubuhnya. Selanjutnya di sini ada metabolisme sumber energi. Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk meresintesis molekul ATP, di mana prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu peran perilaku terhadap pengaturan suhu tubuh pada hewan poikiloterm dan homoiotherm. Yang pertama untuk hewan poikiloterm, yaitu ada basking atau berjemur. Jadi mereka akan berjemur di bawah sinar matahari yang berguna untuk meningkatkan suhu tubuh atau menghangatkan suhu tubuh mereka. Contohnya itu ada kadal atau ular yang biasa berjemur, kemudian lebah dan kupu-kupu juga kadang berhenti atau hinggap di bunga sejenak untuk menyerap panas. Kemudian ada burrowing atau menggali. Ketika suhu di lingkungan sekitar itu tinggi, maka hewan akan bergerak ke tempat teduh, dan untuk hewan-hewan tertentu akan menggali tanah untuk masuk bersembunyi. Contohnya itu ada kadal yang menggali tanah. Kemudian ada taking shelter atau berteduh. Mereka akan mencari tempat berteduh yang berguna untuk menurunkan suhu tubuh atau mendinginkan suhu tubuhnya. Selanjutnya ada peran perilaku terhadap pengaturan suhu tubuh pada hewan homoitem atau hewan berdarah panas. Nah, hewan homoitem ini tidak hanya bergantung pada lingkungan luar sebagai sumber panas tubuh, namun juga menggunakan mekanisme fisiologis untuk mengatur suhu tubuh mereka secara independen dari suhu lingkungan. Di mana ketika suhu lingkungan yang rendah mengancam untuk mendinginkan suhu tubuh yang diatur,
hewan homoitra memiliki beberapa strategi untuk menambah dan meningkatkan panas tubuh. Nah, berikut adalah macam-macam perilaku hewan homoitem. Yang pertama ada menggigil. Jadi pada keadaan dingin, hewan homoitem ini akan menggigil dan ini merupakan refleks yang dapat meningkatkan produksi panas tubuh melalui kontraksi otot rangka. Selanjutnya ada berkubang. Di sini contohnya ada kerbau yang berkubang dalam lumpur untuk mengurangi pengaruh lingkungan yang panas, di mana perilaku ini meningkatkan hilangnya panas tubuh melalui air atau lumpur lewat konduksi. Selanjutnya ada bergerombol. Di sini contohnya pada anak hewan, misalnya pada anak babi, di mana ketika baru lahir, maka mereka akan tidur bergerombol atau bertumpukan bila temperatur lingkungan rendah atau dingin. Hal ini akan menekan hilangnya panas tubuh yang terbawa angin atau konveksi dan memancarkan keluar atau radiasi. Selanjutnya ada terengah-engah atau panting. Dan contohnya pada anjing ketika kepanasan akan terengah-engah untuk meningkatkan hilangnya panas tubuh, utamanya melalui evaporasi atau penguapan air liur. Kemudian ada berteduh. Nah, berteduh ini untuk menurunkan suhu tubuh atau mendinginkan tubuhnya. Kemudian ada menggali. Nah, di saat menggali ini ketika suhu lingkungan tinggi, kemudian menggali ini untuk berteduh. Jadi sebelum berteduh ada beberapa hewan yang menggali terlebih dahulu jika tidak mendapatkan tempat teduh. Contohnya ini pada kadal yang akan menggali misalkan tanah untuk mengatur suhu tubuhnya pada suhu lingkungan yang tinggi, kemudian baru berteduh. Kemudian selanjutnya ini ada berjemur. Nah, berjemur ini biasanya terjadi pada kadal dan ular. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan torpor dan hibernasi, di mana di sini ada definisi dari torpor. Nah, pada banyak hewan endotermik memasuki keadaan torpor saat suhu tubuhnya menurun. Saat hal itu berlangsung, termostat pada tubuh diturunkan sehingga menghemat energi ketika persediaan makanan berkurang dan suhu lingkungan menjadi ekstrim. Selanjutnya di sini ada definisi dari hibernasi. Nah, sebelum memasuki tahap hibernasi, hewan biasanya menyimpan lemak untuk membantu mereka bertahan hidup di musim dingin yang panjang. Hewan-hewan ini mungkin bangun sebentar untuk makan, minum, atau buang air besar, kemudian melanjutkan hibernasinya. Di sini ada contoh hewan yang melakukan hibernasi, yakni beberapa kelelawar. Contohnya di sini ada kelelawar coklat besar atau big brown bat, berkelompok dalam jumlah yang besar pada musim dingin. Kelelawar ini akan menggantung turun dan naik dengan sayap dan ekor mereka menutupi tubuh agar menjaga tubuhnya tetap hangat. Temperatur tubuh mereka turun dan mereka terlihat seperti hewan yang sudah mati. Selain itu, di sini ada tupai tanah yang pada musim panas ini akan mencari makanan seperti biji-bijian, buah-buahan untuk menambah atau menyimpan lemak di dalam tubuhnya untuk kemudian dipakai ketika musim dingin. Sekian presentasi kelompok kami mengenai termoregulasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.